Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan bahasan tentang desain komunikasi visual. Kali ini kita akan membahas tentang layout atau tata letak. Seperti kita tahu bahwa desain dan layout yang kita lihat di masa kini sebenarnya adalah sebuah proses perjalanan yang cukup panjang dari eksplorasi kreatif manusia yang tiada henti dari masa lalu. Ya, hal tersebut bisa kita lihat dari perjalanan panjang sejarah desain grafis yang bisa Anda lihat di video tayangan sebelumnya ya. Untuk itu sekarang kita lihat apa sih sebenarnya dari definisi layout itu. Layout adalah usaha menyusun, menata, atau memadukan unsur-unsur komunikasi grafis seperti teks, gambar, tabel, dan lain-lain untuk menjadikan satu kesatuan yang utuh. Penempatan elemen-elemen grafis pada dokumen, itulah inti layout secara sederhana. Pada dasarnya, layout dapat dijabarkan sebagai tata letak elemen-elemen desain terhadap suatu bidang dalam media tertentu untuk mendukung konsep atau pesan yang dibawanya. Melayout adalah salah satu proses atau tahapan kerja dalam desain. Dapat dikatakan bahwa desain merupakan arsiteknya, sedangkan layout pekerjanya. Namun, definisi layout dalam perkembangannya sudah sangat meluas dan melebur dengan definisi desain itu sendiri, sehingga banyak orang mengatakan bahwa layout itu sama dengan mendesain. Nah, tahapan untuk proses membuat layout itu mulai dari konsep desain, kemudian media dan spesifikasinya, thumbnail dan dummy, komputer, dan juga pencetakan. Kita lihat satu persatu ya. Sudah menjadi kebiasaan umum dalam mendesain. Langkah pertama yang dilakukan orang ialah menyalakan komputer lalu langsung membuatnya dengan software. Begitu umumnya cara kerja tersebut sampai membentuk persepsi di masyarakat bahwa kalau belajar desain sama dengan belajar komputer, dan diperparah lagi dengan banyaknya kursus yang menamakan desain grafis tapi sebenarnya hanya mengajarkan cara pengoperasian software komputer. Nah, bagaimana mendesain layout yang baik? Ada beberapa hal yang perlu kita pertanyakan dari untuk mendapatkan sebuah desain yang baik atau layout yang baik. Misalnya yang pertama, apa tujuan desain tersebut, kemudian siapa target audiensnya, apa pesan yang ingin disampaikan, bagaimana cara menyampaikan pesan tersebut, dan di mana atau di media apa desain itu akan dilihat oleh target audiens. Nah, semua pertanyaan tersebut adalah konsep dasar secara umum yang harus ada sebagai panduan bagi Anda untuk mendesain sebuah layout. Jadi sebelum memulai suatu proyek desain, seorang desainer yang bekerja pada sebuah perusahaan biasanya akan diberikan sebuah creative brief tertulis yang fungsinya sama dengan konsep desain. Nah, selanjutnya adalah media dan spesifikasinya. Setelah konsep desain dibuat, hal yang penting yang Anda lakukan pertama kali setelah mengetahui konsep tersebut adalah menentukan media dan spesifikasi apa yang akan digunakan. Misalnya, media apa yang paling cocok, seperti apakah akan dibuat flyer, brosur 3 lipatan, atau spanduk, atau layar plasma besar gitu ya, Megatron, atau balon udara dan sebagainya. Kemudian bahan apa sih yang akan digunakan, misalnya kertas fancy, kertas daur ulang, dan atau kain ya, spanduk dan sebagainya. Nah, dalam situasi tertentu bahan bisa ditentukan di tahap sebelum produksi atau percetakan. Kemudian juga ukuran apa yang akan digunakan. Kalau ukuran kertas ada A4, ada A3, kalau ukuran outdoor itu ada banner, ada reklame ya, ada spanduk. Kemudian posisinya apakah mau tegak atau landscape, dan kapan akan ditayangkan ya karya tersebut atau akan didistribusikan kepada target audiensnya. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana hubungan antara pengamat dan jenis dan cara membaca media, termasuk juga jarak media dan durasi membaca media. Kalau pembaca melihat buku, majalah, ya newsletter itu bisa berlama-lama. Tapi
semakin ke sini ya, semakin ke arah kanan ini ada X banner, ada spanduk, ada billboard, itu cara membacanya akan semakin cepat. Jadi yang penting di sini yang harus dilihat adalah kaitan antara isi pesannya dengan durasi membacanya. Jadi kalau kita menggunakan papan reklame untuk karya desainnya, ya harus disesuaikan dengan durasi si audiens dalam membaca. Jadi tidak bisa membuat pesan di papan reklame dengan pesan yang panjang dan lebar seperti halnya ada di flyer misalnya. Nah, setelah menentukan media dan spesifikasinya, kita lanjut dengan membuat thumbnail atau dan dummy ya. Nah, berdasarkan spesifikasi media yang dipilih, kita bisa mulai merencanakan pengorganisasian layout dengan membuat thumbnail. Thumbnail itu sketsa ya, sketsa layout dalam bentuk mini. Nah, ada baiknya dalam membuat thumbnail tidak langsung menggunakan komputer, tapi menggunakan secara manual ya, menggunakan pensil atau kertas terlebih dahulu. Thumbnail sangat berguna tidak hanya untuk memperkirakan letak elemen layout pada suatu halaman tunggal seperti flyer, namun juga untuk membuat urutan ya, atau pengurutan pengaturan halaman dalam sebuah desain publikasi yang lebih kompleks seperti buku atau majalah. Dan kita sering menemukan kesalahan-kesalahan cetak pada satu karya desain, misalnya nomor halaman yang tidak berurutan ya, huruf yang terlalu kecil dan sulit dibaca, atau kelebihan halaman yang tidak terpakai, atau misalnya arah lipatan brosur yang juga membingungkan, tempat sisipan yang tidak muat dimasuki dalam brosur, atau tempat sisipan kartu nama yang kelebaran dan sebagainya. Kesalahan-kesalahan kecil tersebut bisa mengakibatkan kerugian besar pada pihak klien maupun desainer ketika sudah terlanjur dicetak. Karena ya pasti ya harus dicetak ulang ya kalau ada kesalahan. Untuk itu kita bisa menggunakan alat bantu yang cukup murah dan sederhana, yaitu dengan membuat dummy atau mock-up. Ini adalah contoh dari suatu desain nantinya. Untuk sebuah buku, Anda bisa membuat dummy buku itu tanpa isi tulisan dalamnya, hanya lembaran kertas sebanyak halaman buku tersebut. Dari situ akan terlihat seberapa tebal kira-kira bukunya itu nanti, kemudian bagaimana bentuk buku itu kalau sudah jadi, atau misalnya perlu disesuaikan lagi urutan isi dan halamannya, dan lain sebagainya. Untuk mengetahui apakah tulisan pada buku itu cukup nyaman dibaca, mungkin Anda perlu memprint sebagian halamannya. Atau contoh lain adalah brosur dengan banyak lipatan. Perlu dibuat dummy untuk mengetahui kebiasaan orang saat membaca halaman-halaman brosur tersebut, sehingga desainer bisa menyesuaikan hierarki halaman dengan isinya. Jadi thumbnail merupakan panduan desain, sedangkan dummy dan mock-up berguna untuk look and feel-nya, untuk mengantisipasi kesalahan. Dan keduanya dibuat sebelum Anda melakukan eksekusi desain di komputer. Selanjutnya, setelah semua panduan dan material desain sudah lengkap, barulah Anda bisa menggunakan software bantuan di komputer untuk memulai eksekusi desain. Saat ini sudah beredar banyak program desktop publishing di pasaran, misalnya InDesign, Photoshop, Freehand, Illustrator, CorelDRAW, atau lain-lain. Namun, satu dengan lainnya tidak diperuntukkan untuk tujuan dan fungsi yang sama. Misalnya Photoshop paling cocok untuk pekerjaan mengedit image berbasis bitmap, sedangkan Illustrator lebih cocok untuk meng-create grafik berbentuk vektor ya. Demikian juga dengan CorelDRAW. Nah, untuk membuat halaman majalah atau halaman buku biasanya menggunakan InDesign yang berfungsi sebagai publishing software dan cocok sekali kalau Anda ingin membuat newsletter, koran ya, karena lebih membantu dalam pembuatan desainnya. Setelah penyelesaian di layout atau desktop publishing menggunakan perangkat komputer, nah, pada tahap selanjutnya adalah percetakan. Di tahap ini desainer menentukan teknik cetak apa yang cocok untuk mencetak karya desainnya yang telah dibuat. Nah, pada saat ini ada kira-kira beberapa teknik lah ya. Ada beberapa teknik percetakan yang paling banyak digunakan. Yang pertama adalah offset. Ini teknik paling umum, digunakan untuk mencetak brosur, buku, majalah, tabloid, koran, kalender, dan sebagainya.
Kemudian ada teknik cetak tinggi atau flexography yang banyak digunakan untuk mencetak di atas karton bergelombang atau untuk label kemasan produk. Lalu ada juga rotogravir, umumnya untuk mencetak label berbahan plastik pada kemasan produk. Ada sablon atau cetak saring atau biasa juga disebut screen printing. Ini banyak digunakan untuk mencetak kaos, mug, kartu nama. Lalu ada juga digital ya, cetak digital yang sekarang populer juga. Ini cocok untuk kebutuhan mencetak dalam waktu singkat dengan kuantitas yang tidak terlalu besar. Misalnya X-banner ya, spanduk ya, poster saat ini banyak menggunakan teknik cetak digital. Nah, perlu pembahasan sendiri untuk mengenai macam-macam teknik dari proses percetakan tersebut karena cukup kompleks ya. Sebagai basic pemahaman dari seorang desainer, kita sudah bahas sebelumnya di dasar pemahaman tentang desain komunikasi visual ya. Nah, dalam layout juga sebenarnya elemen-elemen visual design seperti line, tekstur, space, size, value, color itu dan juga tipografi itu merupakan bagian utama dari seorang desainer dalam melakukan layout. Namun elemen layout sendiri juga memiliki banyak sekali elemen yang mempunyai peran yang berbeda-beda dalam membangun keseluruhan layout. Nah, untuk membuat layout yang optimal, maka desainer perlu mengetahui peran masing-masing elemen tersebut. Pada umumnya, elemen dari sebuah layout itu ada terdiri misalnya dari elemen header ya, kemudian elemen footer, lalu ada juga terkait dengan bagaimana pemasangan judul ya, kemudian isi dari konten ya, kemudian ada juga mungkin penempatan sidebar, kemudian ada juga penggunaan elemen dasar untuk pembatas ya, subjudul, body text dan sebagainya ya. Itu banyak sekali elemen yang harus ditata ya, ditata letak dari sebuah layout ya. Selain dari elemen dasar tadi ya, seperti body text, kemudian judul dan sebagainya, maka yang penting juga dari sebuah layout yaitu bagaimana pemahaman terkait prinsip desain ya, atau prinsip-prinsip layout lah dalam hal ini. Prinsip-prinsip layout bisa dianalogikan sebagai suatu formula untuk membuat suatu layout yang baik. Formula ini akan bekerja dan memberikan hasil yang maksimal bila diterapkan dengan seksama, ditambah dengan latihan dan eksplorasi terus-menerus. Prinsip dasar layout juga prinsip dasar desain grafis, yaitu antara lain sequence, kemudian emphasize, kemudian balance, unity ya. Nah, tugas desainer grafis ini menyampaikan pesan-pesan kepada target audiens melalui suatu karya grafis. Dalam suatu karya grafis besar kemungkinan tidak hanya membuat satu atau dua pesan saja. Misalnya sebuah karya desain berupa kartu ulang tahun anak-anak. Kira-kira apa? Ada berapa satuan informasi yang perlu disampaikan di undangan itu? Mungkin yang pertama ada tulisan undangan, kedua ada tulisan saya mengundang kamu ke pesta ulang tahun saya, kemudian ada tanggal pelaksanaan, ada jam, ada tempat, ada nama yang ulang tahun. Nah, satuan informasi yang disebutkan tadi harus disampaikan kepada target audiens dan itu perlu diatur urutan mana yang dulu di hierarki pesannya ya. Bagaimana urutannya dalam informasi yang dilihat pembaca. Mana yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan ini yang disebut dengan sequence ya, atau urutan. Banyak juga yang menyebutkan dalam istilah hierarki atau flow atau aliran. Kita akan membuat prioritas untuk mengurutkan dari pesan-pesan tadi mana yang harus dibaca di awal dan bisa di akhir. Dengan adanya sekuen akan membuat pembaca secara otomatis mengurutkan pandangan matanya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, sequence bisa dicapai dengan adanya emphasize atau penekanan.
bila kita sudah sebelumnya sudah mengetahui apa itu elemen-elemen layout, maka dari contoh tadi ya, kartu ulang tahun itu, kini bisa kita jadikan elemen-elemen layout. Misalnya tulisan undangan adalah informasi yang pertama-tama harus dilihat oleh pembaca, maka elemen teks undangan kini berperan sebagai judul karena mendapat tekanan ya yang paling kuat sehingga menjadi pusat perhatian. Emphasize bisa diciptakan dengan berbagai cara, antara lain memberi ukuran yang jauh lebih besar dibandingkan elemen layout lainnya pada halaman tersebut, atau misalnya memberikan warna yang kontras atau berbeda sendiri dengan latar belakang dan elemen lainnya, atau misalnya juga bisa dengan meletakkan di posisi yang strategis atau yang menarik perhatian. Pada umumnya kebiasaan orang membaca itu dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan, maka posisi yang paling pertama dilihat orang adalah sebelah kiri atas. Atau emphasize bisa juga menggunakan bentuk atau style yang berbeda dengan sekitarnya. Nah, mengapa sih dilakukan desain? Ya? Bila suatu hari Anda membaca surat kabar atau majalah, pernahkah memperhatikan bahwa ada begitu banyak elemen dalam halaman tersebut? Ada judul, isi foto, nomor halaman, dan objek-objek lain yang memungkinkan Anda tidak tahu persis namanya. Sebenarnya apa tujuannya? Ada berbagai macam elemen dalam suatu layout. Secara umum, tujuan pertama adalah menyampaikan informasi dengan lengkap dan tepat. Yang kedua, kenyamanan dalam membaca termasuk di dalamnya, kemudian mencari informasi yang dibutuhkan, navigasi, dan estetika. Nah, elemen layout bisa dibagi menjadi 3, elemen teks, elemen visual, maupun elemen invisible. Pada umumnya semua karya desain grafis yang berfungsi sebagai media identitas, misalnya kartu nama, kertas surat, maupun media promosi atau publikasi seperti brosur, buku, majalah, surat kabar, itu mengandung sebagian atau seluruh elemen layout yang akan dijabarkan selanjutnya. Selain kedua prinsip sequence dan emphasize, yang perlu diperhatikan juga adalah prinsip balance atau keseimbangan. Pembagian berat yang merata pada suatu bidang layout bukan berarti seluruh bidang layout harus dipenuhi dengan elemen, tapi lebih pada menghasilkan kesan seimbang dengan menggunakan elemen-elemen yang dibutuhkan dan meletakkannya pada tempat yang tepat. Tidak hanya pengaturan tata letak, ya, tapi juga ukuran, arah, warna, dan atribut-atribut lainnya. Ada 2 macam keseimbangan dalam sistem layout, yaitu keseimbangan simetris maupun keseimbangan asimetris. Oleh sebab itu, desain layout yang dikatakan yang baik itu memiliki kriteria mudah dibaca, komunikatif, menarik, dan menyenangkan sasaran pembacanya. Supaya sebuah layout memberi efek yang kuat bagi pembacanya, maka perlu ada kesan unity atau kesatuan. Sebagaimana layaknya kita memakai seragam, ya, pakaian, misalnya ada celana dengan rok atau dengan baju atau blazer, dan itu satu sama lain harus dipadu-padankan supaya terlihat cocok. Prinsipnya sama dengan kesatuan antara elemen desain, teks, gambar, warna, ukuran, posisi, style, dan lainnya. Maka semua elemen itu harus saling berkaitan dan tersusun secara tepat. Tidak hanya dalam hal penampilan, kesatuan di sini juga mencakup selarasnya elemen yang terlihat secara fisik dan pesan yang ingin disampaikan dalam konsepnya. Ya, elemen utama lain dari sebuah desain layout, cover. Kalau di dalam sampul majalah ini harus bisa mengiklankan dirinya sendiri, dan beberapa aspek yang harus dipertimbangkan dalam sebuah cover, bahwa cover harus memiliki ciri khas atau identitas, dan dia harus bisa tampil beda dari yang lain sehingga pembaca bisa dengan mudah mengenalinya. Misalnya ketika majalah-majalah tersebut berada dalam satu pajangan toko buku misalnya, maka orang akan sangat mudah memperhatikan, ya, melihat mana yang ingin dibacanya, ya, karena sudah ada identitas dari majalah tersebut. Cover majalah itu juga harus mempunyai stopping power yang kuat untuk menarik perhatian pembaca atau menghipnotis calon pembaca. Secara visual harus berani bersaing ketika dipajang di kios penjualan bersama majalah-majalah lain dan usahakan tampil lebih segar, orisinil, dan kreatif. Juga ciptakan mood yang sesuai dengan selera pembaca melalui komposisi warna, tipografi, foto, maupun aspek visual lainnya.
Misalnya untuk majalah remaja diperlukan warna-warna yang mencolok, kontras dengan ilustrasi foto yang trendy atau dengan tokoh-tokoh yang sedang digemari ya oleh para remaja. Juga pemilihan huruf tipografi juga harus lebih dinamis. Sementara kalau untuk majalah dewasa mungkin juga disesuaikan dengan misalnya gender dari pembacanya ya, apa yang menjadi. Nah, sampul majalah juga kadang mendapatkan atau bisa membuat satu permasalahan ya, misalnya contoh sampul Time ini pernah menjadi kontroversi karena menampilkan seorang ibu yang menyusui anaknya sambil berdiri. Meskipun itu merupakan kampanye attachment parenting, yaitu pendekatan dalam membesarkan bayi yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan erat antara bayi dan orang tuanya dengan metode memberi makan sesuai permintaan dan membiarkan bayi tidur dengan orang tuanya. Namun sampul majalah ini kemudian menjadi kontroversi karena penampilannya yang dianggap tidak umum ya, menyusui anak sambil berdiri. Nah, elemen lain dari sebuah layout media yaitu identitas medianya. Biasanya menggunakan logotype atau nama majalah yang menggunakan jenis huruf yang simpel, komunikatif, dan impresif. Pendekatan pertama dalam merancang majalah adalah mengkaji formula atau konsumsi berita dan artikel yang disajikan. Siapa sasaran pembacanya, apakah misalnya seperti Tempo memiliki kelompok pembaca dewasa umum, ilmiah, populer, atau semacam Kawanku dan Hai yang menjaring pembaca ABG, atau sejenis Bobo, Bocil, dan majalah anak lainnya. Setiap majalah seharusnya memiliki sasaran pembaca yang spesifik. Dari sinilah seorang desainer beranjak menentukan nuansa perwajahan majalah yang sesuai dengan mood pembacanya atau the kind of look. Di dalam identitas majalah juga kadang muncul nomor penerbitan atau edisi dan tanggal bulan atau tahun, termasuk elemen lain adalah judul-judul naskah yang menarik, biasanya laporan utama dan artikel-artikel eksklusif fenomenal, unsur visual berupa foto, ilustrasi, dan tipografi, atau juga iklan seperti misalnya bonus yang disisipkan di dalam medianya atau majalah atau surat kabar yang ada ya. Jadi pada prinsipnya layout itu senantiasa mengutamakan kaidah komunikasi, bukan hanya seni ya. Perlu diingat bahwa pembaca pada saat membuka majalah selalu melihat halaman kiri dan kanan sekaligus. Maka dua halaman yang berhadapan harus dirancang sekaligus dalam satu kesatuan. Penempatan elemen visual seperti foto, teks, garis, dan lain-lain di halaman kiri harus seimbang dengan halaman kanan. Untuk menciptakan kemudahan baca atau readability dan kenyamanan baca atau legibility, ada dua aspek desain yang perlu diperhitungkan, yaitu tipografi dan fotografi. Dalam halaman dalam, tugas desainer tidak hanya merancang cover, tapi juga pekerjaan lain yang tidak kalah pentingnya, seperti menggarap layout halaman dalam. Setelah calon pembeli tertarik pada cover majalah dan kemudian membukanya, tugas desainer berikutnya adalah mengajak atau membimbing calon pembaca untuk menyimak halaman demi halaman hingga timbul keinginan untuk membaca atau membeli. Selain perannya sebagai penyampai pesan komunikasi, huruf mempunyai dampak pada ruang dalam suatu layout dua dimensi. Untuk itu kita bisa memisahkan unsur tipografi dari pembahasan tentang layout. Teks merupakan salah satu elemen layout terpenting. Selain elemen visual, elemen teks juga memberi segala informasi yang dibutuhkan target audiens. Membicarakan teks artinya membicarakan tipografi. Di sini kita akan bahas mengenai peranan tipografi secara umum dalam kaitannya dengan layout, seperti memilih jenis huruf dan ukurannya, termasuk jarak antar huruf, kata, baris, dan lebar paragraf. Di komputer tersedia puluhan bahkan ratusan jenis huruf. Cara terbaik untuk memilih huruf adalah dengan mempertimbangkan apakah huruf tersebut mudah dibaca. Huruf yang terbaik untuk media cetak adalah huruf yang mempunyai nilai keterbacaan tinggi. Jangan sekali-sekali berpikir cari huruf yang artistik biar pembaca tertarik. Itu salah besar. Artistik memang perlu, tapi nilai komunikasi lebih diutamakan. Nilai keterbacaan setidaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jenis huruf, ukuran huruf, lebar setting atau line length, kemudian spasi atau bentuk susunan alignment,
dari variasi huruf atau style. Jadi tipografi atau susunan huruf dalam desain layout merupakan elemen paling berperan untuk mewujudkan kenikmatan dan kemudahan baca. Secara visual, foto memiliki daya tangkap atau eye-catching yang kuat. Lebih dari itu, foto yang memiliki bobot jurnalistik mampu bercerita tentang fakta-fakta yang sulit dijelaskan secara verbal. Pembahasan mengenai fotografi jurnalistik diperbincangkan pada sesi tersendiri. Satu hal perlu diingat, perkembangan foto jurnalistik saat ini telah melompat jauh, baik peralatan, teknik maupun tuntutan kualitasnya. Foto jurnalistik ini dituntut memiliki public interest yang tinggi, tidak hanya menarik bagi seseorang atau sekelompok tertentu saja, maka tugas utama desain dalam penanganan foto adalah menyusun dan menggabungkannya dengan teks sesuai dengan prinsip-prinsip layout. Jadi fungsi fotografi adalah untuk membuat majalah atau halaman. Majalah itu tidak hanya dipenuhi dengan teks tanpa satu foto pun, karena itu akan terlihat boring seperti lapangan bola tanpa pemain. Jadi setiap naskah atau berita diusahakan ada foto atau ilustrasinya. Nah, berikut ini adalah kiat mendapatkan foto untuk kepentingan layout ya, antara lain misalnya harus komunikatif ya. Jadi informasinya mudah ditangkap dan informatif. Kemudian menyentuh perasaan, sensasional, dramatis, tidak biasa atau unusual. Idenya harus baru, orisinil, bukan pengulangan yang sudah pernah dilakukan orang. Kemudian punya greget atau daya tangkap atau stopping power untuk mengambil menarik daya tarik pembaca, lalu benar-benar terjadi, bukan hasil rekayasa, manipulasi, dan juga memiliki kualitas artistik secara grafis dan kualitas teknik yang memadai. Nah, untuk penerapan layout, media dengan ukuran dan bentuk yang berbeda membutuhkan cara penerapan layout yang berbeda pula. Demikian pula fungsi yang berbeda dari masing-masing media itu membutuhkan penanganan layout yang berbeda pula. Kita bisa menggunakan grid ya, atau garis-garis vertikal maupun horizontal yang membagi halaman menjadi beberapa unit. Fungsinya untuk menjaga keteraturan desain, kemudian menciptakan keharmonisan visual maupun menyediakan koherensi dalam kompleksitas. Berikut ini adalah beberapa jenis grid yang sering digunakan dalam sebuah layout. Misalnya manuskrip grid ini digunakan untuk hanya menggunakan satu kolom yang paling sederhana, dan biasanya digunakan untuk buku, novel, esai panjang. Tapi tidak hanya terbatas oleh teks, bisa juga ditempatkan gambar. Kemudian kolom grid yaitu menempatkan beberapa kolom lebih fleksibel, banyak digunakan pada layout publikasi dengan tingkatan yang lebih kompleks atau mengintegrasikan teks dengan ilustrasi. Lalu ada juga modular grid, ini kolom grid yang dengan penambahan divisi horizontal dan baris, misalnya untuk desain layout katalog atau galeri foto di website ya, bisa menggunakan modular grid. Lalu ada juga hierarchical grid, yaitu layout yang bisa kita temukan di website, dirancang dengan mengandalkan intuisi dalam peletakan elemen-elemennya dan mengutamakan urutan prioritas pesan sesuai dengan kepentingannya. Ya, demikian bahasan kita kali ini terkait dengan layout dan ruang lingkupnya. Sampai ketemu lagi di bahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.